Setelah kita tahu target persona kita, kita merancang perjalanan mereka mengenal kita. Benar-benar kita tentukan checkpoint-checkpoint yang mereka harus hadapin, yang mereka harus lalui ke arah campaign yang kita inginkan. Nah, di sini audiens itu ketika tujuannya, purpose-nya ya macam-macam ya, misalnya kayak membeli produk, berpartisipasi kalau itu campaign sosial atau campaign campaign digital, campaign politik seperti ya pemilihan. Nah, perjalanan mereka dari awalnya tidak tahu, yakin dan akhirnya memutuskan, itu kita tentukan di roadmap journey si target audiens kita. Perjalanan mental mereka yang akan mereka hadapi itu kita yang menetapkan sebagai perancang campaign. Pada audience journey kita membaginya menjadi 3 bagian. Pertama itu awareness, selanjutnya adalah consideration, terakhir decision. Nah, pada tahap awareness kita itu meyakinkan orang yang belum tahu tentang produk kita, orang yang belum tahu tentang campaign kita. Di situ kita itu benar-benar kesuksesannya adalah jumlah kepala yang kita terpa, seberapa sering kita menjangkaunya mereka, dan kita berharap mereka mengetahui produk, mengetahui pesan yang akan kita sampaikan. Setelah mereka tahu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, consideration. Nah, kita udah mulai menawarkan solusi-solusi, kita udah mulai meyakinkan mereka, kita udah mulai membuat mereka itu seperti tertarik atau melakukan desire untuk pembelian gitu loh. Nah, setelah itu kita tahu mereka itu ingin melakukan sesuatu untuk terkait campaign kita next ke level decision, di mana kita ingin mereka melakukan action. Nah, teman-teman pasti sering sekali mendengar kata-kata call to action. Nah, mungkin ketika bikin konten, wah ini call to actionnya mana? Nah, ini akan sering terdengar, ini call to actionnya apa, terus mereka gimana gitu. Nah, saya akan menjabarkan sedikit lebih luas tentang 3 tahap ini, awareness, consideration, decision. Nah, biasanya dalam strategi komunikasi yang ya saya coba sering lakukan, saya membaginya jadi 5 bagian. Yang pertama itu tentang awareness, sama tetap, di mana kita mengenalkan diri kepada orang lain. Yang kedua, tahap interest, bikin mereka tertarik dulu, bikin mereka benar-benar ada emosi yang membuat mereka itu suka gitu. Next, selanjutnya kita ngomong tentang desire. Mereka itu udah menginginkan, bukan tertarik lagi, tapi udah benar-benar menginginkan produk kita. Nah, di situ kita ngomong tentang action. Action, kita mengkonvert mereka menjadi buyers, mengkonvert mereka menjadi orang yang telah melakukan keputusan. Dan terakhir, yang berkaitan tentang tujuan campaign kita yang di awal adalah delight customer. Pada tahap terakhir itu, mereka yang udah melakukan pembelian, mereka yang udah berinteraksi dengan kita, itu merasa senang. Bahkan mereka menjadi duta produk kita. Jadi kayak ngomongin ke orang lain. Nah, ini 5 tahap ini bisa teman-teman lakukan ke campaign kecil maupun campaign luar biasa besar skala nasional. Nah, gimana cara teman-teman memetakan map yang ini belum kenal, ini sudah kenal, ini sudah melakukan keputusan, ini yang udah senang. Nah, itu penting untuk teman-teman petakan, karena setiap tahap-tahap itu nanti akan beda-beda itu pesannya. Beda-beda itu penjabaran turunan-turunan pesan yang akan teman-teman turunkan kepada konten nantinya. Pada video sesi 4, kita akan ngomong tentang hal yang sangat substansi dari pembuatan strategi campaign. Yang pertama adalah message, kedua adalah strateginya seperti apa, terus pemilihan channelnya seperti apa. Selanjutnya, pertama untuk menentukan strategi kita adalah kita memutuskan big idea kita apa. Kenapa penting? Ini untuk memayungi pesan, memayungi segala apapun itu, konten, cikal bakal konten, turunan konten, message apapun itu dari big idea ini. Gimana kita membuat pesan ini hadir di depan orang yang tepat, target audiens yang kita udah rancang di atas, yang tadi. Nah, payung narasi, kalau kita sering sebut di sini, payung narasi itu adalah
pesan yang memayungi semua keyword, semua product knowledge, apapun itu kata-kata yang akan kita pakai nantinya, pesan-pesan yang akan kita internalisasi atau kita sosialisasikan seterusnya. Big idea ini akan menentukan jalur rel pesan-pesan yang akan teman-teman sosialisasikan dalam sebuah campaign nanti. Nah, big idea ini juga akan menjadi sebuah payung yang besar yang akan menentukan keyword-keyword tambahan yang akan teman-teman roll out di dalam konten-konten sesuai dengan tujuan campaign. Banyak cara untuk menentukan ini. Nah, biasanya teman-teman mengenal dengan SWOT, teknik analisis SWOT atau TOS. TOS itu SWOT yang dibalik. Dalam penetapan strategi campaign, itu kita dihadapkan dengan dua pilar besar, di mana kita harus memilih antara keduanya atau benar-benar kita bisa memilih keduanya. Yang pertama itu tentang content spreading, di mana konten kita itu sukses atau tidaknya campaign sesuai dengan suksesnya konten ini tersebar. Contohnya tentang sosialisasi vaksin. Nah, di mana orang ketika mau divaksin yang kita hadapi ya, ini studi kasus saja, di mana hoax yang beredar dari tahun 2020 sampai sekarang itu udah sampai 480, bahkan bertambah terus tentang hoax. Ada juga yang kita mau melakukan campaign, kita mau roll out sebuah pesan di mana vaksin itu mencegah orang orang yang kita sayang meninggal atau masuk rumah sakit, ya minimal masuk ICU enggak kalau kita pakai vaksin. Itu core message-nya, itu big idea-nya. Cuman yang kita hadapi adalah pertama langsung barrier, langsung sesuatu yang menghancurkan campaign kita, di mana hoax yang beredar adalah vaksin itu adalah ada chipnya, vaksin itu ada muatan babinya. Nah, cuman gimana kita mengovercome itu? Berarti kita memutuskan content spreading menjadi core strategi campaign kita. Gimana kita mensosialisasikan bahwa vaksin ini akan melindungi orang yang kita sayang, vaksin ini akan membuat kita hidup lebih panjang, kita lebih sehat, dan bahkan kita bisa mengarahkannya kepada hal-hal yang religius, misalnya menjaga kesehatan hukumnya wajib. Dan ketika kita ada vaksinnya, kita wajib menjaga kesehatan dengan memakainya, menghindari kita dari penyakit atau kematian. Nah, bisa seperti itu, sesuai dengan message yang teman-teman udah putuskan mau sebarkan. Nah, ini identik dengan campaign yang ada muatan sosialnya, ada value yang pengen teman-teman kasih tahu ke orang lain. Kalau berkaitan dengan campaign politik, nah content spreading menjadi penting. Kenapa? Content spreading itu menjadi kunci, menjadi tolak ukur kesuksesan dalam awareness tadi yang kita pernah bahas di atas. Di mana teman-teman pengen ngasih tahu nih, bupati yang teman-teman usung adalah orang yang religius, ditunjukkan dengan dia dengan berwudu yang betul, sholat 5 waktu, bisa mengaji. Terus apa nih pesan yang akan teman-teman sampaikan? Nah, ini bupati yang menjaga ibadahnya dan dia akan menjaga masyarakatnya seperti dia menjaga ibadahnya. Itu macam-macam ya. Nah, ini sweet spot-nya content spreading itu seperti itu. Ada value yang kita mau sampaikan kepada target audience kita. Nah, ini content spreading sering bertentangan dengan namanya channel atau account grooming. Nah, account grooming ini benar-benar kayak kita itu membesarkan sebuah akun. Benar-benar matriksnya adalah growth. Benar-benar kayak ya nanti kita akan bahas tentang engagement, impression, growth, profit click, traffic, nah macam-macam ukurannya. Cuman gimana fokus dari sebuah campaign ini adalah membesarkan sebuah channel. Nanti klien teman-teman akan nanya, wah follower kita udah berapa? Terus likes-nya udah berapa? Oh kok kurang nih likes-nya, tambahin dong. Kok followersnya nggak nambah? Nah, kalau itu yang teman-teman hadapi, fokus campaign teman-teman adalah channel grooming dan selamat bekerja. Riset ini menjadi hal penting di sini, di mana penentuan
fokus dari campaign kita adalah channel grooming atau content spreading ini, apa benar-benar kayak data pendukungnya apa. Nah, itu akan menjadi nanti hasil riset ini menjadi dukungan dan menentukan pendekatan kreatif yang paling menarik perhatian si target audiens teman-teman. Dan kita harus konsisten dari awal campaign kita sampai selesai, channel grooming atau content spreading. Bisa dua-duanya jika benar-benar tujuan dari kampanyenya adalah penyebaran pesan sekalian dengan channelnya digedein. Itu juga bisa, cuma dengan sumber daya atau resource yang lumayan mahal. Setelah teman-teman menentukan fokus dari campaign teman-teman adalah channel grooming atau content spreading, nah kita nyampe ke tahap bikin konten. Kita nyampe di tahap gimana sih cara bikin konten. Nah, mungkin akan dijelaskan atau pernah dijelaskan oleh pembicara lain. Cuman saya akan mereview sedikit aja tentang ini. Kita akan fokus kepada format konten apa sih yang bikin orang engage gitu, yang akan diterima oleh target audience. Terus alokasiannya gimana, distribusi ke channelnya seperti apa, tetap tepat sasaran nggak? Itu yang menjadi top mind teman-teman dalam membuat konten. Karena yang paling penting itu adalah bukan apa yang kita mau sampaikan, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana mereka akan menangkap konten kita sesuai dengan keinginan kita. Dalam penentuan konten planning, teman-teman dihadapkan oleh 5 hal penting yang akan menentukan konten Anda, konten teman-teman. Yang pertama itu konten pilar. Konten pilar itu tiang-tiang penyangga konten teman-teman. Bisa disebut yang sering kita tahu adalah konten pilar itu seperti ini education. Education itu adalah produk knowledge yang kita mau kasih ke orang lain. Terus yang kedua kayak entertaining, di mana entertaining ini kita ngasih hiburan kepada audiens kita. Terus pilar selanjutnya adalah delight dengan cara kita ngasih giveaway atau kuis-kuis lucu. Nah, ini yang menjadi pilar-pilar konten teman-teman, dan implementasinya menjadi konten yang akan dipost berdasarkan pilar ini. Selanjutnya adalah tone of voice. Bagaimana kita benar-benar autentik, pembeda antara konten kita atau orang lain. Gimana si brand kita atau kandidat kita atau si channel kita ngomong. Mereka memanggil orang lain apa misalnya, atau mereka orangnya seperti apa, dan ini adalah karakter-karakter yang kita sematkan kepada brand kita. Contoh, kita ingin tone of voice dari brand kita atau dari produk kita itu adalah cerdas, di mana kita mau menjual tentang tabungan emas misalnya. Nah, nabung emas ini akan ngomong dengan cara yang elegan, yang cerdas dan tidak receh gitu loh. Jadi di captionnya nggak receh. Terus dia menjadi bisa juga tone of voice-nya dia memberikan konsultasi keuangan. Jadi dia berkapasitas untuk ngasih tahu tentang tips keuangan, apa aja yang do and don'ts yang nggak boleh terkait dengan gaji atau hal keuangan yang dia bisa atur. Nah, tone of voice ini menentukan soul atau apa yang akan ditangkap oleh audiens. Ini dia bertemu dengan style karakter yang seperti apa. Nah, ini menjadi poin benar-benar kunci dari jiwa atau emotion dari konten teman-teman. Selanjutnya adalah konten kalender. Konten kalender ini sering juga ya yang kita kenal namanya EP. EP itu editorial planning. Nah, di sini kalender itu atau EP itu nanti kita akan bagi-bagi setiap, ya bisa nanti harian, bulanan, atau mingguan, atau bahkan tahunan, atau per 6 bulan, sesuai dengan kemampuan tim teman-teman. Politik, biasanya kita memakai content planning harian, berdasarkan brief harian yang ketat. Jadi kita seperti firefighter setiap hari untuk membuat konten. Nah, kita roll out dan kita atur produksinya sampai jadi gimana. Kalau dia masuk kepada
darurat atau urgent, kita usahakan secepatnya. Kalau dia adalah kontennya feature, kita akan poles sebaik-baik mungkin, dan konten yang akan diputar terus dan tidak akan lekang oleh waktu. Cuman yang menjadi catatan saya adalah kita harus fokus kepada kualitas, bukannya kuantitas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena emang ketika kita mengejar jumlah konten, kita akan agak loose di quality. Memang kayak di beberapa brand itu, misalnya di telco atau yang misalnya teman-teman bekerja untuk perusahaan yang telco itu seperti telekomunikasi. Nah, teman-teman akan dikejar dengan konten yang rapat dengan kualitas yang singkat gitu loh. Kualitas yang ada kuantitas yang harus dikejar di sana. Nah, ini cocok-cocokan. Mana yang mau teman-teman pakai di campaign teman-teman, silahkan putuskan. Quantity atau quality. Nah, kalau bisa memang kualitas bercampur dengan kuantitas. Cuman itu akan menyerap energi, resource, dan tim teman-teman. Nah, di sini harus kita bijak memilih apa yang kita mau tuju. Saran saya untuk bagaimana kita memanage content planning ini sesuai dengan tujuan kita di awal adalah bukan based on kemampuan resource tim kita atau kebutuhan budget kita, bukan. Tapi kita harus menjawab tujuan campaign kita di awal. Misalnya payung narasi kita itu besar, tujuan dari sosialisasi kita itu besar, dan kecenderungan dan beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika campaign itu besar adalah sesuatu yang besar itu kita masukin ke dalam resource yang kecil, resource yang ada. Nah, di situ bikin capaian dari campaign yang besar itu kurang tercapai karena dia akan menyesuaikan dengan resource yang kecil. Nah, di sini teman-teman nanti ketika merancang campaign dari awal, tujuannya besar, nanti juga akan implementasinya besar, budgetnya besar, dan pengukuran yang besar. Nanti kita akan bahas tentang ROI, di mana tentang apa yang klien kita mereka akan dapatkan dari dana atau resource yang mereka kasih kepada kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang SOP. Misalnya nih, dalam perusahaan besar atau personality tertentu, orang yang kayak public figure atau sesuatu yang telah ditetapkan dari awal, sesuatu yang agak besar, mass. Nah, itu kita harus menentukan SOP-nya. Benar-benar kita harus memperhatikan kualitas service. Nah, di situ juga ada nanti ya teman-teman tahu misalnya perusahaan besar yang appear di sosial media, mereka punya cara mereka ngomong, tone of voice tadi sesuai dengan cara mereka ngomong dan membalas komentar nantinya. Teman-teman tahu Grab yang sering ngasih puisi di Twitternya, ngasih hal-hal yang jenaka, karena seperti itu SOP yang telah mereka tentukan. Dan ini sangat penting dan sangat satisfying untuk dilakukan, dan untuk si audiens kita senang dengan apa yang kita lakukan mereka. Karena di situ namanya adalah experience marketing, yang dimana kunci dari kesuksesan dan senangnya audiens kita itu adalah by on experience mereka berinteraksi dengan campaign kita. Tuh. Di sini saya akan mengenalkan tentang PCDA dan repeat. Nah, untuk konten bisa kayak plan, nge-create, kita distribusikan, kita analisis lagi. Yang penting kuncinya adalah apapun yang kita pernah bikin, jangan kita biarkan berlalu. Kita harus lihat lagi, kita harus evaluasi lagi, mana yang bagus kita tingkatkan, mana yang nggak bagus kita tinggalkan. Pada PDCA, di mana kita merencanakan konten sampai nanti konten itu di-post. Nah, hal yang paling penting teman-teman harus ingat adalah mengevaluasi konten. Kenapa? Konten yang bagus kita harus pertahankan. Konten yang tidak bagus jangan kita teruskan. Nah, hal ini tenggat waktunya kita harus tentukan. Biasanya saya 1 minggu sekali sampai 1 bulan. Ketika sebuah konten itu learningnya tidak engage atau tidak cocok dengan audiens, kita harus bijak juga untuk menghentikannya. Atau ketika mereka bisa digabungkan dengan konten yang lain, itu akan menjadi sebuah
konten yang benar-benar cocok dengan kita, authentic self by brand kita. Nah, jadi seperti apa sih konten yang disukai orang? Nah, di sini saya memberikan banyak hal, diwakili oleh 5 subtopik yang besar. Yang pertama tentang hiburan, inspirasi dan motivasi, edukasi, percakapan, dan promosi. Itu semuanya beda drivingnya, beda cara menyampaikannya, cara merakitnya. Nah, tone of voice itu akan menentukan personality dari pesan kita nantinya, dan dia akan menjelma menjadi konten yang misalnya contoh hiburan ala traveling, kayak video viral atau meme, giveaway yang benar-benar cerminan dari brand kita, keunikan dari campaign kita. Dan ini semua harus kita explore, di mana saya sering melakukan ini sebagai teknik trial and error. Untuk mencapai konten yang benar-benar wah ini konten kita banget nih, ini authentic self kita banget nih, ini cocok banget nih bagi kita. Itu setelah melewati trial and error yang luar biasa, dan itu mengambil waktu yang cukup panjang. Nah, untuk mengejar itu, trial and error di awal campaign untuk konten itu harus sering teman-teman lakukan. Nah, jadi menyesuaikan juga dengan kemampuan tim teman-teman, sesuai dengan kapasitas campaign-nya juga. Di situ kita discover mana aja konten apa, jenis konten gimana yang fit dengan target audience kita, biar campaign kita tercapai dengan konten yang cocok dengan target audience. Hal yang kita harus ingat betul-betul untuk racik konten adalah sisi emosi. Kita benar-benar mengangkat apa yang mereka pedulikan, apa yang men-trigger mereka, apa yang bikin mereka tertarik, kagum, atau ketidakpastian yang mengganggu mereka. Karena yang paling penting itu bukan kata-kata yang kita mau sampaikan, bukan pesan yang kita mau sampaikan ketika kita udah engage dengan mereka, bukan. Tapi hal-hal yang benar-benar mereka tangkap secara emosi. Nah, ini benar-benar jiwanya dari resource tim konten teman-teman. Mengangkat sisi emosi ini sangat penting untuk kita bertahan lama di ingatan audiens kita. Nah, itu dibagi menjadi beberapa bagian, di mana kita bisa mengangkat sisi emosi itu dengan hal-hal yang benar-benar mereka setujui. Wah, saya relate nih dengan konten ini. Oh, saya setuju banget nih. Atau kita bikin konten yang tidak mereka setujui. Wah, ini nggak gua banget nih. Wah, gua benci ini. Nah, itu mereka menjadi engage. Terus selanjutnya adalah, wah, gue sangat peduli dengan ini. Tapi walaupun gue nggak setuju atau saya setuju, tapi orang lain harus tahu. Nah, nanti akan, ini namanya viral loop, kayak mengangkat desire mereka untuk membagikannya kepada orang yang mereka tahu. Nah, itu juga penting untuk diingat oleh tim resource konten teman-teman. Dan konten juga punya masa berlakunya. Kita harus racik kembali dan repurposing konten-konten yang telah kita lakukan. Seperti yang kita bikin di awal, itu tidak akan bisa kita lakukan di tahun selanjutnya atau di bulan selanjutnya. Kita harus repurposing konten kita biar efektif dan kita bisa lanjutkan. Kalau ketika konten itu tidak perform, ketika konten itu tidak sesuai, tidak termakan, kita tidak bisa melanjutkannya kembali dan harus dimodifikasi lagi sesuai tren dan sesuai dengan tujuan baru dari campaign kita. Pada video ini, tibalah kita pada pemilihan channel, di mana hal yang kita makan setiap hari itu adalah channel. Setiap orang itu punya kecenderungan channel, dan target audiens kita itu adalah orang, kumpulan orang, grup atau komunitas yang mempunyai sifat yang sama, karakteristik yang hampir sama, dan pemilihan channel ini sangat menentukan resource teman-teman akan keluarkan nantinya, budget yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, jadi ada 5 hal yang kita harus keep in mind. Yang pertama, pahami jenis platform yang sesuai dengan audiens. Platformnya apa sih yang paling dipakai oleh target audiens kita. Misalnya kita menyasar anak-anak yang umur 16 sampai 22 tahun. Channel apa yang paling sering mereka akan lihat, buka. Nah, ini bisa teman-teman buka datanya berdasarkan hasil riset teman-teman sendiri. Nah, gimana
pembagian jumlah volume atau berapa lama mereka akan main sosial media yang ini, main channel ini. Nah, dari data-data itu teman-teman memilih channel yang tepat. Misalnya untuk tadi menyasar anak muda banget, generasi yang umur 17 sampai umur 22, channel yang paling tepat sekarang adalah TikTok. Misalnya kita mengejar pekerja muda, di mana itu adalah milenial akhir, di mana mereka sedang nestapanya quarter life crisis dan orang-orang yang lagi berusaha meningkatkan karirnya, milenial akhir. Nah di situ teman-teman mainnya di mana? 80%-nya mereka sering main Instagram. Nah teman-teman harus bermain channelnya di sana juga sesuai dengan kebutuhan campaign. Selanjutnya, pastikan jenis konten yang diunggah itu sesuai dengan platform. Ini sering terjadi di banyak agensi atau di banyak tim resource digital, bahwa yang dilakukannya mereka itu adalah mirroring. Jadi konten one for all, konten yang benar-benar satu untuk semua. Jadi di Instagramnya konten itu juga, Facebooknya itu juga, TikToknya itu juga, Twitternya itu juga. Sedangkan sifat dari target audiensnya berbeda tiap channel, walaupun tone of voice-nya sama, brand-nya sama, identitas brand-nya sama, cuman cara menyampaikannya tentu sangat beda. Nah, penentuan channel favorit ini akan menjadi hal yang menarik, di mana nanti mereka akan engage, mereka akan interaksi dengan kita sesuai dengan mereka mau. Nah, jadi pemilihan channel ini penting. Nah, sini saya bagi sedikit tentang channel apa aja yang cocok ya. Di sini ada Facebook. Facebook itu channel paling kaya, bisa upload video, foto, apapun itu semuanya lengkap ada di sana. Bahkan managing ads-nya juga paling bagus. Terus ada Twitter. Twitter itu ya memang quantity, ya apa yang saya lakukan, informasi apa yang saya dapat itu dari sana. Di Instagram itu adalah kuncinya adalah bagaimana saya melihat dunia, itu mencerminkan diri saya. Nah seperti itu. Kalau di YouTube orang nyarinya hiburan, kalau di Pinterest orang mencarinya inspirasi, ingin menjadi apa, ingin mencapai apa, dreamnya apa. Terus kalau Google emang mencari informasi. Ini saya belum masukin TikTok atau sosial media baru yang mungkin teman-teman lebih tahu tentang sosial media baru, tapi TikTok adalah short video yang satisfying, yang dibungkus oleh konteks sosial. Nah, itu menjadi seru, dan kalau yang belum install TikTok, saya sarankan install TikTok ini sekarang. Oke, next.